Calegan. Jadi kami sesuaikan dengan ijazah, bukan dengan kenal lahir. Itu. Jadi yang dipakai sesuai dengan ijazah sekarang apa yang jadinya teh? Yang bukan yang asli. Ya, yang ada di ijazah aja gitu. Oke, teman-teman pemilih sekalian, yang pasti sudah banyak menunggu dari minggu ke minggu di dalam kegiatan podcast KPU Corner Kabupaten Bogor, sampai kita teman-teman pemilih mendapat apresiasi dari KPU Provinsi Jawa Barat. Karena selain jumlah juga siapa yang kita panggil. Welcome to podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Dengan semangat salam, sapa, senyum, sigap, dan sehat, kita bersama mewujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik. Ini kode KPU Kabupaten Bogor, better. Kembali bersama saya, Yana Nurheriana, dan kali ini kita beruntung, teman-teman pemilih, bisa berbincang langsung dengan Ketua KPPI Kabupaten Bogor, Dian Wahyuni Siregar. Kalau saya izin menyapanya Teh Dian, orang yang tidak asing, bersama teman-teman dari KPPI Kabupaten Bogor hadir di dalam ruang podcast ini. Begitu, nanti kita akan bedah, kita akan mendapatkan informasi apa itu visi misi dari KPPI Kabupaten Bogor, karena kebetulan Teh Dian, begitu mudah-mudahan hari ini dan teman-teman dalam kondisi sehat. Banyak pemilih yang sengaja bahkan kita dorong untuk aktif di dalam melihat, berpartisipasi pertama media sosialnya KPU Kabupaten Bogor. KPU Kabupaten Bogor sudah bekerja sama dengan 10 perguruan tinggi, relatif mahasiswa lain juga suka lihat, begitu, selain juga pemilih lain. Dulu kita pernah ada banyak kegiatan hubungan dengan relawan demokrasi dan yang lainnya. Oke, kemudian KPPI Kabupaten Bogor, begitu, selamat datang Teh. Selamat datang. Di podcast KPU Corner. Corner itu singkatan dari Kursus News and Review Kabupaten Bogor. Terima kasih buat Ketua KPPI dan teman-teman KPPI yang sudah ada di sini. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Rupanya apa rutinitasnya yang membuat apa Tidian harus membagi waktu, apalagi nanti menjelang mendekati penyelenggaraan tahapan pemilu. Saya ingin bersama teman-teman pemilih mendengar langsung lagi sibuk apa nih Teteh dan teman-teman KPI hari ini, baik Teteh secara pribadi maupun secara kelembagaan. Cerita aja Teh. Langsung jawab. Ya, langsung aja. Untuk hari ini kebetulan kan kami kemarin baru konsolidasi KPPI yang bertujuan memang bagaimana cara mensukseskan pilkada, pilpres dan pemilu 2024. Nah, hasil itu kami sekarang baru mau merealisasikan apa yang kemarin dirumuskan di konsolidasi. Kebetulan kami kemarin tempatnya konsolidasi di Pila ya, jadi serius tapi santai gitu. Jadi sejak COVID 2 tahun belakangan ini kami memang vakum, tapi vakum secara piece to piece, tapi secara online kita tetap mengerjakan segala program yang memang harus kita jalankan. Untuk program yang tahun 2022 ini memang kita belum bisa berjalan ya, karena memang program itu kemarin baru 2021 baru dibicarakan kemarin. Gitu. Dan hasil rakerda yang kemarin juga kita kebetulan mengundang dari KPU baru akan kita jalankan karena ini masih awal tahun. Jadi baru satu aja yang kita laksanakan, yaitu konsolidasi awal di tahun 2002 ini. Teman-teman pemilih, nanti kita akan bedah diceritakan oleh Teh Dian apa itu KPPI, visi, misi, begitu. Tapi sebelum tadi teman-teman pemilih menarik nih, sudah bicara bahwa tahun ini sudah ada konsolidasi. Saya akan lebih personal nih Teh. Boleh izin Teteh itu lahir di mana, asal orang mana, lalu latar belakang Teteh di KPPI ini. Itu ceritakan sebelum Teteh cerita yang tadi menarik itu. Baik. Nama asli lahir itu sebetulnya bukan Dian Wahyuni, tapi Dian Badai Iriani. Oh,
Tapi kebetulan saat itu saya lahir pas hari latihan badai konfrontasi Indonesia Malaysia. Wow. Kebetulan ayah saya TNI, jadi saat itu kalau orang Batak begitu kan, kejadian saat itulah yang diberi nama. Kebetulan saya lahir saat itu diberi. Langsung dihubungkan gitu ya dengan momentum ya Teh. Karena sesuatu hal kata mama, katanya Dian itu seperti badai, selalu berontak, selalu nangis, akhirnya diganti. Karena saat itu juga ayah mendapat wahyu, seolah seperti wahyu gitulah. Diberikanlah jadi nama Dian Wahyuni karena ayah soalnya kalau Nabi mau wahyu mungkin ya. Betul. Jadi saat itu mungkin ayah ada ya secara spiritual mendapatkan sesuatu hal gitu, jadi dikaitkanlah diganti menjadi Dian Wahyuni. Tetap belakangnya pakai Siregar karena ayah saya dari Medan, marganya Siregar. Saya terlahir di akte kelahiran itu, bukan akte kelahiran dulu, akte kenal lahir ya. Di akte kenal itu 1 Desember tahun 64. Tapi di KTP ternyata lahir saya tertanggal 6 bulan 8 tuh 65. Nah, itu mungkin saking banyaknya anak, karena saya 12 bersaudara. Saya nomor 10, kalau perempuan saya paling kecil. Mungkin jadi keder nih, orang tua udah kebanyakan anak nih. Begitu daftar di sekolah saya juga bingung. Saya tanya ke abang yang paling besar, dia bilang, "Kenapa bang ini sampai begini?" Liar katanya, pusing, udah aja langsung tembak katanya gitu. Kemungkinan nomor sekian, ya udah oke, nggak jadi masalah. Tapi sekarang itu jadi kendala juga kadang kita. Karena harus sesuai dengan ijazah, bukan sesuai dengan KTP. Segala sesuatu surat tuh kan termasuk pencalegan. Jadi sekarang disesuaikan dengan ijazah, bukan dengan kenal lahir. Itu. Jadi yang dipakai sesuai dengan ijazah sekarang apa yang jadinya Teh? Yang bukan yang asli. Ya, yang ada di ijazah aja gitu. Saya lahir di Pekanbaru, di Riau, di Jalan Jawa, karena saat itu ayah saya bertugas di sana karena TNI. Dan lahirlah saya. Jalan Jawa di Riau itu? Iya. Sama seperti jalan Jawanya di Bandung gitu ya, jadi. Walau nggak tahu saya nih, soalnya di sana saya numpang lahir aja. Lahir di sana, terus saya sekolah TK di sana, cuman nggak lama ya, kalau nggak salah cuman 3 bulan karena ayah keburu meninggal. Ayah meninggal, kebetulan waktu itu ayah jadi di Dandim Bukit Tinggi tahun 72. Nggak lama kemudian ayah meninggal, kita pindah ke Jawa Barat ini, ke Cianjur karena mama orang Cianjur. Nah, baru saya meneruskan sekolah langsung masuk kelas 1. Nah, sampai SMA pun saya di Cianjur, cuman begitu saya kuliah di perhotelan nih. Saya di perhotelan, Pak. Tapi kenapa saya jadinya sekarang ke politik gitu. Nah, di perhotelan saya di Sahid, terus tapi saya juga tidak tamat karena keburu tahu uang kan. Begitu saya praktek kerja, saya di hotel ternyata enak, gaji besar gitu kan. Dapat tip juga besar, akhirnya saya berhenti. Akhirnya saya juga nggak lama kemudian saya menikah. Ya udah dari situ jadi tidak tamat kuliah, tidak tamat. Terus menikah, udah menikah punya anak, akhirnya berkecimpung di politik karena dasarnya saya memang berorganisasi. Alhamdulillah sejak SD saya selalu jadi, kalau di Pramuka tuh Pratama ya, pemuka regu utama. Begitu mulai SMP saya udah ikut Jambore Pramuka Nasional di Sibolangit. Terus saya juga ikut Jambore Asia Pasifik di Cibubur. Mungkin itu saja perjalanan sekolah saya ya. Cuman kalau perjalanan organisasi, awalnya saya berorganisasi selain di OSIS tahun 83 itu. Saya jadi wakil ketua OSIS, kebetulan ketuanya orang Padang waktu itu, Taswin, saya masih ingat, saya wakil di OSIS. Terus saya di Pramuka di SMA juga menjadi pradana, alhamdulillah gitu ya. Mungkin karena tertarik pradana dari sudah putri. Jiwa mungkin ya. Terus di organisasi masyarakat dan kepemudaan diawali dengan dari FKPPI. Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri ABRI. Karena orang tua dulu. Iya, karena orang tua saya TNI. Dari situ saya beranjak ke KNPI bersama-sama dengan Ibu Bupati. Saat itu ya alhamdulillah saya bertahan sampai 3 periode. Terakhir saya masuk di Partai Golkar. Jadi begitu di KNPI saya belum masuk ke partai. Nah, jadi di partai
sebelum masuk ke partainya saya di organisasi sayapnya dulu di HWK, di KWSI, Al Hidayat, termasuk juga KPPG. Kebetulan 4 organisasi itu sekretarisnya saya sendiri. Jadi riweh kalau sudah emang ini 4-4-nya ada kegiatan kayak nggak ada orang gitu. Padahal sebetulnya banyak sih orang, cuman nggak ada yang mau mungkin gitu kan. Nggak ada yang mau karena saya saking senengnya aja berorganisasi. Jadi sekretarisnya, ayo saya bilang gitu. Nah terakhir saya sekarang termasuk sebelum saya di KPPI, saya juga sudah di GOW dari zaman Ibu Haji Kodir. Jadi 3 periode ke belakang, zaman Bu Cecep saya menjadi sekretaris, menjadi bendahara. Terus di zaman sekarang periodenya zaman Ibu Ratih saya sekretaris, Ibu Cecep saya bendahara. Sekarang di periodenya Ibu Lilis saya jadi wakil ketua. Di KPPI saya sekarang menjadi ketua KPPI dari 2019 sampai 2024 akhir insyaallah. Sebelum di ketua KPPI saya menjadi sekretaris KPPI 2 periode. Itu mungkin. Oke, pemilih luar biasa di depan kita, perempuan yang harus menjadi inspirasi buat teman-teman pemilih, terutama buat perempuan apalagi laki-laki nih. Begitu, bahwa dengan kesibukannya menjadi istri juga sibuk dengan segala aktivitas, sampai pernah memegang sekretaris di beberapa kegiatan. Bukan karena nggak ada orang, bukan karena itu, saya yakin pasti karena memang dipercaya bahwa memiliki talenta yang sangat kuat. Teman-teman pemilih, itu tadi sekilas. Oh, ada yang kelewat Pak, punten. Oh, silakan Saya juga sekarang menjadi ketua KPPG juga, Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Wow, jadi luar biasa, makin menguatkan bahwa harapannya nanti visi misi KPPI periode 2019-2024 mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Tapi ditunda nanti visi misinya begitu. Saya ingin dulu mengetahui apa itu KPPI, termasuk juga para pemilih milenial di sana yang mendengarkan nanti kegiatan kita hari ini. Tolong diceritakan KPPI itu apa begitu, karena banyak juga milenial nih, termasuk strukturnya apakah sampai pusat begitu seperti tadi konsolidasi dan segala macam sampai hari ini. Mangga Teh. Baik, Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Bogor terdiri dari 32 struktur kepengurusannya, terdiri dari ketua, sekretaris, wakil ketua, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan divisi. Kita panggilnya bukan sekit tapi divisi. Adapun seperti KPU ya, jadi divisi. Adapun KPPI itu berasal memang dari pengurusnya dari beberapa macam partai politik yang ada di Kabupaten Bogor. Ada 16 di kita, 16 partai masuk semua ke pengurusannya, dan KPPI sekarang harus ada rekomendasi pengurusnya itu dari ketua partai. Jadi per periode yang sekarang nih, kalau yang dulu enggak, ada dari akademisi, ada dari majelis taklim, ada juga dari unsur partai. Kalau sekarang tidak, harus pengurus partai. Jadi kalau tidak pengurus partai itu tidak bisa. Jadi mungkin karena kita juga akan butuh perpanjangan kita untuk ke partainya masing-masing, jadi kita upayakan semua partai yang ada di Kabupaten Bogor masuk di dalamnya, sekalipun yang tidak ada keterwakilan di DPR. Gitu. KPPI sendiri lembaga yang ada di tingkat pusat? Ada. Jadi KPPI ini ada di Jawa Barat, ada juga di pusat. Dan sekarang KPPI ini menjadi organisasi yang sangat seksi di pusat ini, Pak. Karena pemilihannya sendiri kemarin hasil kongres itu bukan berdasarkan pemilihan, tapi untuk pusat saja. Jadi sekarang sistemnya sistem presidium. Yang sudah ditetapkan, yang tahun ini adalah PDIP, tahun depan adalah Gerindra, 3 tahun kedepannya lagi adalah Golkar. Jadi kongresnya menghasilkan begitu? Ya, tapi itu tidak otomatis turun ke bawah.
Jadi untuk provinsi, kabupaten, kota masih diupayakan dan diusahakan, ternyata berhasil bahwa itu tidak melalui presidium. Tetap masih pemilihan seperti biasa. Seperti biasa. Demikian juga di Jawa Barat begitu ya? Jawa Barat, kabupaten, kota semua. Cuman karena sekarang kan menjelang Munas, entah itu berlanjut hasil Munas nanti. Kapan presidium Munas ini itu rencananya? Rencana Munas tahun depan. Oh, 2023. Iya. 2023. Oke. Jadi itu. Jadi KPPI itu adalah wadah untuk komunikasi para aktivis partai politik perempuannya di situ. Oke, jadi sudah diwadahi, kepanjangan partai hari ini sudah firm, harus dapat rekomendasi sehingga terinformasikan. Jadi tidak seperti KPPI dulu yang Teteh yang ada dari berbagai unsur begitu ya. Karena namanya juga koalisi Kaukus Perempuan. Kaukus Perempuan. Kumpulan Kaukus itu. Politik Indonesia. Oke. Teman-teman pemilih, itu tadi sekilas soal KPPI, strukturnya ternyata dari tingkat pusat, Jawa Barat, maksud lain dari provinsi juga kabupaten. Kita sedang masih bersama dengan Teh Dian Wahyuni Siregar, Ketua KPPI Kabupaten Bogor. Oke, Teh. Ada visi misi yang tadi sudah Teteh sampaikan, visi misi KPPI. Kepemimpinan Teteh di 2019 sampai 2024 untuk menyampai visi misi, apa yang kira-kira menjadi strategi Teteh yang bisa dilakukan di sisa waktu ini, Teh? Pertama, memang kita tekad ya untuk memajukan Kabupaten Bogor ini. Kedua, kita kompak, harus solid. Kalau punya tekad aja, punya semangat, kita nggak kompak, nggak solid, tidak akan. Jadi dengan kekompakan ini mudah-mudahan semangat yang sudah kita miliki untuk berjuang, untuk mengisi di parlemen nanti lebih banyak, lebih berkualitas, secara kualitas, lebih berkuantitas juga jumlahnya. Berarti kita harus berjuang, meningkatkan kualitas diri untuk bisa dan layak dipilih oleh masyarakat untuk mewakili masyarakat di parlemen nanti. Karena kepentingan perempuan itu siapa lagi yang memperjuangkan kalau bukan perempuan itu sendiri? Karena laki-laki hanya sebatas tahu tentang kebutuhan perempuan, tapi bukan yang real sampai ke detailnya, hanya garis besarnya saja. Pasti. Saya sangat miris sekarang ini ya, di DPRD saat ini di Kabupaten Bogor yang anggotanya 55 dengan ketua. Betul. Jadi satu pun tidak ada di Komisi D yang mewakili perempuan itu sendiri. Seharusnya kan ada gitu kan, tapi kenapa gitu? Itu yang kita bikin jadinya bertanya-tanya nih. Insya Allah kami semua di KPPI ini bertekad, ketika kami terpilih, insya Allah mudah-mudahan kami akan menduduki posisi itu dulu, karena kepentingan kami adalah perempuan secara khusus ya. Secara umumnya memang masyarakat umum. Tapi sekarang kita ingin memperjuangkan dulu bagaimana perempuan ini bisa berkiprah, bagaimana perempuan ini bisa dihormati, dihargai, bisa sejajar dengan laki-laki. Di berbagai keputusan juga kita bisa menentukan istilahnya kebijakan-kebijakan itu dilibatkanlah kita. Jadi bukan lagi kalau ada di kepengurusan ataupun di kepanitiaan, perempuan itu hanya dikonsumsi, hanya di penerima tamu, itu sebetulnya nggak bagus. Kita tantang, kita siap, mampu menjadi ketua panitia apapun. Hanya kesempatan itu kenapa tidak berikan kepada kita? Termasuk di partai, gitu kan? Yang selalu di partai itu untuk laki-laki. Mereka tuh tidak menguji kemampuan kita. Coba berikan kesempatan kepada kita. Insya Allah kita juga mampu. Seperti di PDIP, seperti di Demokrat, gitu ya. Di Partai Golkar juga, gitu kan? Ya mudah-mudahan gitu. Tapi sekarang kalau di partai PDIP sudah mulai gitu, cuman mudah-mudahan partai yang lain bisa mengikuti gitu, bahwa si perempuan ini diberikan kesempatan lah gitu untuk untuk bisa berbuat lebih banyak gitu, untuk bisa memimpin suatu kepanitiaan gitu kan, jangan hanya di tempatnya di situ-situ juga gitu. Jadi biar kita juga menunjukkan kita juga mampu. Betul itu seperti itu. Jadi juga mohon kepada teman-teman yang di partai, yang laki-laki dimanapun berada, ini semua partai gitu, anggap kita itu mitra bukan saingan. Gitu. Siap. Pemilih, apalagi nih para pemilih wanita nih, sudah jelas-jelas teman-teman di KPPI itu punya kapasitas. Jadi mohon dong, begitu pilih yang terbaik. Di perempuan juga banyak.
Begitu nanti 2024 teman-teman KPPI katanya akan mendaftarkan diri jadi calon anggota legislatif. Kesempatan untuk secara tidak langsung menyampaikan pesan kewanitaannya pada teman-teman partai politik. Banyak pemilih loh di dalam sini, demikian juga partai politik yang lain. Ingat masih ada alternatif 30%. Begitu harapannya lebih dari itu agar memastikan banyak wanita yang kemudian terpilih. Visi misinya banyak bisa sejalan dengan teman-teman KPU. Ada yang bicara soal tentang pendidikan pemilih, ada partisipasi. Apa yang kira-kira di benak Teteh selaku KPPI yang coba ingin disampaikan kepada lembaga KPU agar KPU dan KPPI di ruang pemilu ini sesuai dengan tahapannya kita bisa bekerja sama? Pertama memang kita juga kebetulan kan kekurangan sebentar. Boleh Teh. Sembari ini ada teh hangat. Iya. Maaf ya. Nggak apa-apa Teh, nggak apa-apa. Kebetulan kami juga kan untuk program ini selama ini memang didanai oleh pemerintah daerah bantuan hibah. Hanya saja untuk 2 tahun belakangan ini memang menurun drastis. Mungkin ini juga karena kepentingan ada COVID ya. Jadi kita juga kegiatan mulai dikurangi untuk keluar rumah juga kita dibatasi, jadi otomatis anggaran juga dibatasi karena memang aktivitas terbatas gitu kan. Aktivitas keluar kita terbatas hanya melalui online mungkin ya. Kita tidak menyalahkan hal itu dan kami juga insya Allah mudah-mudahan ke depan dan untuk yang akan datang ini bisa bekerja sama kembali dengan pihak KPU. Selama ini juga kita sudah menjalankan kerjasama. Contohnya misalnya sosialisasi pemilu. Nah insya Allah mudah-mudahan KPU juga bisa bekerja sama dengan kami di dalam menyampaikan atau mensosialisasikan undang-undang terbaru misalnya gitu. Betul. Ataupun cara memilih cerdas. Betul. Dan juga hal-hal yang memang yang masih baru sifatnya gitu, yang belum masyarakat tahu, insya Allah kita bisa memfasilitasi untuk bekerja sama. Kenapa tidak gitu kan, kita juga bisa sekarang apalagi pemilih cerdas milenial gitu kan yang lagi tren. Betul. Karena mereka belum terkontaminasi, masih bersih, jadi kita berikan masukan, berikan arahan seperti bagaimana caranya memilih yang baik, bagaimana caranya memilih pemimpin yang baik dan layak dan pantas gitu, bukan berdasarkan yang memiliki uang gitu. Jadi jadi sejalan tuh teman-teman pemilih apa yang diinginkan oleh KPPI Kabupaten Bogor khususnya dengan KPU, begitu lembaga yang menjadi penyelenggara pemilu, bahwa bagaimana caranya agar kita menjadi pemilih cerdas, menyampaikan informasi berkaitan dengan pemilu, apa pemilu yang sebenarnya. Mudah-mudahan juga kita bisa bersama meminimalisir pemilih-pemilih yang karena kepentingan keuangan tadi, money politik, bagian yang sebetulnya sangat dijauhkan oleh teman-teman KPU. Lalu saya ingin juga mendengar dari Teteh ini, apa yang kemungkinan akan dikontribusikan KPPI konkret di dalam pelaksanaan demokrasi, walaupun memang kita ketahui bersama pemilih bahwa di dalamnya adalah teman-teman yang berpartai politik, memberikan ruang yang luar biasa buat demokrasi di Kabupaten Bogor khususnya. Tapi apa yang akan dilakukan KPI berkaitan dengan mengisi ruang demokrasi itu, termasuk juga jelaskan ke kami nih, KPPI tadi terdiri dari anggota partai politik 16 masuk dalam struktur. Pastinya banyak beda pendapat dalam kegiatan keseharian. Bagaimana ini tetap menjadi kompak dan solid Teh? Enggak Teh. Intinya KPPI ini berbicara tentang perempuan. Ketika pilkada, pilpres, pileg, kita kembali ke rumah masing-masing. Sesuai rumahnya. Tapi ketika selesai itu, kita tidak lagi berbicara kepentingan masing-masing partai. Tidak lagi berbicara warna, tapi sudah berbicara satu, yaitu perempuan. Itu yang membuat kita kompak. Jadi ketika kita ada di dalam KPPI dalam hal apapun,
dalam pertemuan apapun kita tidak pernah membicarakan partai A, partai B, partai C. Tapi yang kita bicarakan ada kepentingan perempuan satu. Jadi benangnya itu yang membuat jadi kompak, yang membuat solid. kita bisa kompak, bisa solid, jadi satu suara. Dan itu sudah disepakati semua, betul nggak teman-teman? Bahwa kita di dalam KPPI ini tidak membicarakan partai kita, tapi berbicara kepentingan perempuan. Mampu tuh ya ditahan itu, Insya Allah. terkendali. Bahkan ketika waktu pemilu saja, waktu pileg, saya berada di dapil 4. Saya bareng-bareng dengan PKS, turun di satu tempat yang sama, di Majelis Taklim. Ternyata saya tidak tahu bahwa Majelis Taklim itu juga didatangi hari yang sama dengan caleg dari PKS dan dari PDIP, Bu Dian Rosita. Akhirnya mereka menyerahkan, maka katanya sok Teh Dian aja yang bicara, saya bicara. Saya sampaikan, kami datang ke sini, ini dari partai A, partai B, partai C. Silahkan menurut Ibu yang layak, yang pantas, sesuai hati nurani, mangga. Karena kami ini tidak mementingkan pribadi kami, tapi mementingkan perempuan. Ketika itu memang seperti itu. Mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman yang dari partai lain ketika nanti turun di satu tempat yang sama, ternyata teman yang satu hadir, teman yang satu lagi hadir, tidak saling tahu gitu. Jadi cukup satu saja yang berbicara tapi mewakili semua. Jadi kita angkat semua, jadi tidak lagi kalau berbicara semua perhatikan akan membicarakan dirinya sendiri. Betul. Mudah-mudahan ini bisa diikutin seperti itu kemarin. Walaupun akhirnya saya tidak terpilih. Yang terpilih malah yang dari PDIP. Padahal saya yang berbicara gitu. Itulah tapi itulah indahnya KPPI. Luar biasa ternyata teman-teman. Bicara perempuan kemudian bisa menafikan yang lainnya, dan itu luar biasa. 16 partai politik berada di dalamnya, tapi sama-sama membicarakan hal yang sama soal perempuan, dan masing-masing bisa mengendalikan. Itu pelajaran berharga buat kita pemilih. Begitu, kadang kita suka berbeda untuk hal-hal yang sebetulnya tidak ada persoalan. Kita harus bersatu untuk sesuatu hal yang sama. Pemilih milenial dan siapapun yang hadir dalam kegiatan bersama KPU Corner, begitu tadi sudah disampaikan tentang profil KPPI, kontribusi KPPI dalam pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Bogor. Dan yang tanpa terasa begitu teman-teman pemilih, obrolan kita dengan Ketua KPPI Kabupaten Bogor, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya. Nanti follow semua akun KPU Kabupaten Bogor di bawah ini. Teman-teman pemilih, begitu saya ingin memberikan ruang seluasnya buat Teh Dian di dalam ruang ini untuk KPPI-nya. Silakan ajak mereka untuk mengetahui atau datang atau kemanapun ke alamat KPPI dan yang lainnya. Teh, seluas-luasnya ruangnya dipakai. Mungkin kita ketemu di podcast ini. Silakan Teh, silakan sampaikan Teh. Teman-teman, wabil khususnya pengurus KPPI, secara umumnya anggota, karena anggota kami banyak, dan secara umum juga perempuan-perempuan yang tidak termasuk di dalam kepengurusan ataupun di dalam keanggotaan, silahkan mari kita sama-sama berjuang untuk perempuan, pilih perempuan dan laki-laki responsif gender. Insya Allah ketika kami misalnya nanti terpilih akan amanah. Saya rasa perempuan itu lebih berat tugasnya daripada laki-laki. Betul tidak Pak Yana? Betul. Perempuan itu bisa jadi menteri keuangan, bisa jadi menteri pengairan, bisa jadi presiden. Bisa jadi presiden. Contohnya bisa misalnya menteri pengairan. Kita sekarang dari keluar aja dari rumah sebelum berangkat, waduh perasaan air belum dimatiin nih. Waduh matiin aja, menteri pengairan itu. Menteri keuangan mengatur keuangan rumah tangga semua. Insya Allah. Betul. Insya Allah mudah-mudahan ke depan saya berharap perempuan-perempuan Kabupaten Bogor khususnya yang sekarang sudah duduk di parlemen, saya bertanya apa yang sudah dilakukan untuk kami. Oke, ini catatan untuk pemilih begitu. Ya, dan kami juga berharap ketika kami mengundang
Tidak saja KPPI, termasuk di situ organisasi-organisasi perempuan yang lain mengundang perempuan legislatif ini, mohon hadirlah, karena itu di situ tuh kita banyak hal yang ingin disampaikan. Kepada siapa kita akan menyampaikan selain kepada beliau, sebenarnya mereka yang duduk di sana. Jadi intinya supaya kita juga berfungsi bermanfaat untuk duduk di legislatif itu, kita harus meningkatkan kualitas diri kita agar apa yang disampaikan oleh masyarakat kita juga paham, mengerti tugasnya legislatif itu apa. Jadi bukan hanya sekedar duduk, duit, apalagi ya, nggak tahu deh, bukan gitu. Jadi punten saya agak pedes ini ya. Oh iya, mangga ini ruang kritik ini saya kritik membangun loh, bukan saya kritik membangun. Hmm. Karena siapa lagi yang akan mengoreksi kalau bukan kita sendiri perempuan? Karena kami yang merasakan. Saya sebagai pimpinan KPPI sering ditekan, sering diminta, tolong ayo dong teh begini, ayo begini. Karena kan saya itu di KPPI ada yang manggil teteh, manggil mbak, manggil ami, terserah sesuka-suka teman-teman. Dan saya tidak pernah memanggil teman-teman di KPPI itu ibu, karena kami ingin merasa lebih dekat secara emosional gitu kan, jadi tidak terbatasan. Dan kami juga punya moto KPPI itu adalah satu tekad satu tujuan. Satu tekad satu tujuan. Itu sudah turunan dari atas sampai tingkat kabupaten. Oke, teman-teman pemilih, satu tekad satu tujuan. Itu KPPI. Ya, dan perempuan luar biasa. Perempuan luar biasa. Dan luar biasa itu ada artinya. Bukan hanya sekedar simbol luar biasa. L-nya adalah lugas untuk aspirasi rakyat. Lugas untuk aspirasi rakyat. Bijaksana. Biasanya B-nya bijaksana. Ya. Iman, santun dan amanah. Oke. Luar biasa itu ternyata punya arti. Bukan dan segera sebutan. Luar biasa. Lugas akhirnya luar biasa. Ya. Oke, teman-teman pemilih yang masih bersama kita. Tadi KPPI pernah melihat ruangan KPU Kabupaten Bogor, ada RPP, ada banyak aplikasi yang telah dibuat. Sekurangnya tolong berikan masukan, saran, atau penilaian KPPI terhadap apa yang telah kita lakukan, meskipun memang RPP baru beberapa tahun ini terbentuknya. Silakan Teh, bagaimana komentar KPPI dalam hal ini Teh Dian dengan kegiatan di RPP kami? Luar biasa. Satu kata, luar biasa. Berarti lugas juga ya? Ya, luar biasa. Saya betul-betul merasa tadi datang ke sini betul-betul surprise buat kita ya. Jadi merasa bangga dengan kepemimpinan Ibu Umi Wahyuni. Kebetulan beliau juga dari perempuan. KPPI dan beliau dari KPPI. Oke, siap. Alhamdulillah ternyata bisa menjadikan KPPI ini menjadi luar biasa. Oke. Bukan hanya di Bogor, tapi ternyata di Jawa Barat. Mudah-mudahan insya Allah seluruh Indonesia. Amin. Jadi juara, insya Allah. Siap Teh, siap. Itu kan sudah dibuktikan dengan kepemimpinan perempuan. Sudah dibuktikan. Nah makanya pilihlah perempuan, karena perempuan bisa memimpin dengan hati. Oke, siap. Teman-teman pemilih, ternyata ada bukti bahwa KPU hari ini pemimpinnya perempuan, Bupati hari ini juga perempuan. Nanti kita ketemu di 2024 dengan teman-teman KPPI dari perempuan yang ikut dialog. Jangan lupa tuh bahwa mereka punya rasa, mereka akan memperjuangkan itu. Teman-teman pemilih, teman-teman KPPI yang saya hormati, Teh Dian bersama teman-teman sekalian. Sebelum nanti ada terakhir katanya ada testimoni, saya ingin menyapa teman-teman, nantikan episode kami podcast KPU Kabupaten Bogor di YouTube channel KPU Kabupaten Bogor. Saya Yana atas nama seluruh tim KPU Corner yang bertugas pamit undur diri. Sebelumnya saya ingin mendengarkan testimoni Teh Dian. Begitu, silahkan Teh, apapun testimoninya Teteh berkaitan dengan kegiatan KPPI atau KPU atau apapun yang akan Teteh sampaikan. Silakan Teh, testimoni terakhir Teteh. Saya sampaikan tadi satu kata luar biasa ya untuk Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan diikuti juga dengan KPPI Kabupaten Bogor menjadi luar biasa. Semoga KPPI ke depan dengan bekerja samanya KPU bisa menjadi
lebih baik, lebih bersinergi, karena ketua KPU sendiri itu kan dari KPPI dulunya. Mudah-mudahan juga teman-teman yang di KPPI bisa kompak, bisa mempunyai pikiran-pikiran yang visioner, kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan yang sangat inovatif gitu. Jadi yang tidak monoton selama ini, seperti memang sudah ditentukan bahwa program KPPI itu adalah pelatihan dan menguji jaring. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa ada kegiatan yang lebih dirasakan oleh pemerintah atau oleh rakyat khususnya, dan bisa bekerja sama dengan pemerintah. Jadi kita menunjang juga program pemerintah yang Pancakarsa, walaupun kami belum mendalami, tapi insya Allah kalau memang pemerintah juga bisa bersinergi dengan kami, kenapa tidak gitu ya, kita juga melaksanakan program Pancakarsa tersebut. Siap, teman-teman pemilih, itu tadi testimoni dari Teh Dian Wahyuni Siregar, Ketua KPPI Kabupaten Bogor. Kami atas nama KPU pamit undur. Mohon maaf atas semua yang kami lakukan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan sangat banyak manfaatnya buat pemilih-pemilih kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita salam better. Ini B simbol dari better. Terima kasih Teh Dian, terima kasih KPPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.